Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Hari ini hari di mana kita sedang merayakan Paskah. Saat-saat di mana kembali kita mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus HaMasiah atau Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, firman Tuhan, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tahukah Anda bahwa kematian Tuhan itu diawali dengan pengkhianatan? Tuhan difitnah, Tuhan dihina, Tuhan diludahi, Tuhan ditampar, Tuhan dianiaya, dan puncaknya Tuhan menderita dan mati di kayu salib. Semua ini Tuhan rela jalani dan hadapi sampai selesai karena Dia mengasihi dan mencintai umat manusia. Sekarang ini bukan lagi saatnya kita merayakan Paskah dengan cara yang pesta pora atau dengan hura-hura. Kita menghadapi Paskah ini, tidak bisa lagi kita membangun sukacita di atas keangkuhan dan kesombongan pribadi atau golongan-golongan tertentu. Dan sekarang ini, kita tidak lagi bisa mengandalkan untuk menampilkan kehebatan dan keindahan, kegagahan, ornamen-ornamen kekristenan. Karena Tuhan sudah muak dengan semua itu. Waktu firman Tuhan diberitakan dengan lemah lembut, kita tidak peduli. Di saat firman Tuhan diberitakan dengan tegas dan keras, kita pun menolaknya. Terpaksa Tuhan menggunakan cara yang keras untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk umat manusia. Dengan cara, stop kumpul-kumpul dengan banyak orang. Stop pesta, stop hura-hura. Jangan keluar, tetap tinggal di dalam rumah. Artinya sekarang sudah saatnya Tuhan rindukan kita merayakan Paskah bukan lagi dengan hura-hura, tetapi kita merayakan Paskah dengan hati yang berduka cita di hadapan Tuhan. Kita berduka cita bukan bersedih karena kematian Tuhan, bukan bersedih karena adanya virus corona, tetapi Raja Daud dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 Alkitab elektronik, Raja Daud benar-benar menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan-kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia menyesali semua perbuatan salah dan dosa itu. Dia menangis dan dia meratap di hadapan Tuhan. Dan dia mohon kiranya Tuhan boleh bersihkan dia dari segala dosa dan kesalahan hidupnya. Karena dia takut akan terpisah dengan Tuhan karena kesalahan dan dosa ini. Daud sadar bahwa dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan ini membuat dia akan dihukum. Duka semacam inilah, bersedih, meratap, dan berduka semacam inilah, karena sadar akan kesalahan dan dosa, Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita saat ini untuk merayakan Paskah. Tuhan mau kita saat ini menyesal akan kesalahan-kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersedih dan kita berduka. Mungkin mulut kita masih kotor, kita masih suka maki-maki, kita masih ada kebencian, dan kita masih mabuk-mabuk, kita masih judi, kita hilang kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau beribadah setahun sekali, bahkan beribadah seminggu sekali sekalipun, itu karena kebiasaan semata, karena seremonial. Dan semua ini adalah kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan yang harus kita tangisi. Kita harus berduka dengan kesalahan-kesalahan ini. Karena sesungguhnya jiwa yang remuk, hati yang patah, hati yang hancur karena menyesali akan segala salah dan dosa, Tuhan tidak akan memandang hina. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan, ada seorang perempuan yang berdosa datang di hadapan Tuhan. Dia berlutut, dia menangis, dia bersedih, dan dia meratap karena sadar dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menilai sikapnya adalah sikap yang baik dan benar. Dan Tuhan katakan kepadanya, aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi engkau berbuat dosa. Saat merayakan Paskah saat ini, apabila kita merayakan Paskah sambil membawa sikap yang bersedih, menyesal karena kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menilai engkau melakukan suatu sikap yang baik dan benar. Dan Tuhan mengatakan kepada Anda di momen Paskah ini bahwa aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom,
Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga.